Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Gimana? Gimana? Asik nggak? Asik nggak? Nah, asik ya? Oke. Saya lanjutkan Tidak, Pak. materi. Ya, kenapa? Dredeg. Gimana? Silakan berkomentar apa? Dredeg, nggak usah dredeg loh. Nggak usah, santai aja. Ya, jangan belajar ya, masih belajar kan nggak masalah. Oke, ya kita lanjut materinya minggu ini. Hari ini bukan minggu ini. Saya bukakan terlebih dahulu. Mana ya? Ya. Kimia organik kedua. Oke, saya lanjutkan sekarang materinya yaitu terkait 3 senyawa hidrokarbon utama. Apa itu? Adalah alkana, alkuna, dan alkena. Ya, jadi ada 3 senyawa hidrokarbon. 3 senyawa hidrokarbon yang utama. Alkana, alkena, dan alkuna. Nah, alkana di sini itu adalah merupakan senyawa hidrokarbon yang paling dasar. Jadi di sini mahasiswa, ya, mahasiswa itu bisa minimal menamai alkana terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti fraksi dari senyawa hidrokarbon di atasnya itu ada pada alkana. Ya. Jadi seperti ini, kalau Anda bisa menamai alkana, insya Allah yang fraksi yang lebih tinggi dari hidrokarbon, Anda bisa menamai. Gitu ya. Ini adalah alkana. Rumus umumnya adalah ini CnH2n plus 2. Ya. CnH2n plus 2. Bentar, saya startkan. Nah, ini ya, ini adalah urutan atom karbon dalam alkana dari mulai yang paling kecil hingga yang paling besar. Ada 10 nama utama. Ini silahkan, nggak usah dihafal ya, tapi saran saya, ini nanti catat setiap kuliah kimia organik di kuliah saya, satu kertas kecil gitu ya, catat ya, yang belum pernah menamai penamaan alkana, catat saja. Kalau sudah hafal ya nggak apa-apa. Tapi bagi yang belum hafal, catat ini ya, tulisan fraksi ini. Yang catat cuma 2 ini aja ya, metana sama CH4. Yang ini nggak usah, nggak apa-apa yang kanan. Yang kiri dan kanan, yang kiri dan tengah yang catat. Yang kanan nggak usah. Cukup 2 ini, catat dalam kertas. Kemudian setiap perkuliahan saya, nah ini dibuka, ya, dibuka. Silahkan nanti dicatat ya. Minggu depan juga soalnya untuk kuis juga ada seperti ini ya. Jadi saya tunjukkan ini namanya apa gitu ya. Ini namanya apa? Kita bareng-bareng nanti dalam menjawabnya. Oke. Ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Ada 10 nama utama yang perlu Anda catat. Perlu mahasiswa catat dalam kertas kecil. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa. Kuliah saya nggak hafal, nggak apa-apa. Dicatat intinya ya. Kalau misalkan offline nanti ujian UTS-nya, yaitu Anda boleh membawa catatan kecil itu. Ya. Boleh membawa catatan kecil. Tidak usah dihafal. Kalau ini nama lanjutannya, yang dekana, 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 tetra dekana, dan seterusnya ya, yang fraksinya lebih tinggi, jumlah atom karbonnya lebih tinggi. Nah, ini saya berikan mungkin untuk merefresh berikan strukturnya, barangkali untuk merefresh dari rumus skeletal. Ya. Kalau CH4 diskeletalkan nggak bisa, yang bisa itu mulai etana. Etana itu gini aja ya, straight.
kan 2, C-nya 2. Kalau yang propana 3, berarti seret. Ya, kalau butana 4, berarti seret. Ada 3 seret ya. Yang pentana ada 5. 1, 2, 3, 4. Itu sudah mengandung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Heksana ini. Heptana ya, oktana ya, nonana. Nah, itu ya. Jadi untuk mengingat-ingat metana tidak bisa di skeletal. Masuk titik, nggak bisa. Itu adalah skeletal. Jadi teman-teman mahasiswa harus ingat ya skeletal. Dekana berarti ada 9 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Ada 10 atom C. Yang ini tercermin dalam setiap siku-siku dari skeletalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 atom C. Oke ya, itu skeletalnya diingat kembali. Jadi juga sempat saya masukkan rumus skeletal agar apa? Ya, agar terbiasa menggunakannya. Karena nanti Anda membaca jurnal, di jurnal itu rumus kimia itu tidak ada yang diterangkan CH3, CH2, CH2, CH2 itu tidak ada ya. Adanya ya skeletal ini. Oke, lanjut. Nah, ini adalah struktur dari metana ya. Digambar seperti struktur Lewis, orientasi 3 dimensi. Nah, ini kemarin juga sudah saya terangkan ya, orientasi 3 dimensi, bahwa suatu atom, ya, suatu molekul itu berada di 3 dimensi, karena di dunia nyata ya, bukan dunia khayalan atau dunia mimpi. Kalau garisnya itu full penuh, ya, itu menuju ke arah mata kita. Kalau dia putus-putus, berarti menjauhi. Nah, ini tergambar kan? Yang ini kan jauh ke sana, ke belakang. Yang ini ke depan, ya, ke depan. Yang ini lurus, searah pandangan kita. Ini juga lurus ke atas. Jadinya kenapa? Yang atas sama yang kiri itu tidak putus-putus, garisnya garis biasa. Ini yang etana seperti ini ke belakang, ini ke depan, ini ke depan, ini ke belakang. Ini struktur realnya seperti ini ya. Struktur kimianya seperti itu. Oke, propana juga seperti itu. Dan saya lanjut. Nah, sekarang penamaan IUPAC. Tentukan pertama itu rantai karbon terpanjang. Ya. Beri nomor C yang dekat dengan nomor tersebut. Beri nomor yang dekat dengan cabang pertama. Ini untuk alkana ya. Terdekat, yang ini yang merah itu yang penting ya. Terdekat dengan cabang pertama itu nomornya mulai penomoran. Nama gugus cabang. Setelah itu kasih nama gugus cabang. Semua substituen atau cabang turut berdasarkan alfabet. Nanti kita coba ya. Coba kita lihat. Gunakan di dan tri, tetra, dan seterusnya kalau ada yang sama. Lalu kita lihat di sini untuk alkana. Find the longest carbon. Jadi pertama kalau ada rumus kimia seperti ini ya. Ini kan alkana. Anda lihat yang terpanjang yang mana. Jadi ini ada cabang. Ini namanya cabang. Cabang. Atau disebut juga dengan nama lainnya alkil ya. Alkil. Alkil. Nah, tadi alkana. Alkana itu rantai lurusnya. Rantai utamanya namanya alkana. Kalau yang cabang ini namanya alkil. Il ya belakangnya. Il. Jadi nanti ini namanya berubah menjadi il belakangnya. Ya. Berubah menjadi il. Kita kembali lagi ke rutin pertama ya. Tadi kan CH 3C-nya berapa? 1. Ya. Dari metana berubah menjadi metil. Belakangnya berubah menjadi il, karena menjadi il. Karena cabang tadi. Oke, kita kembali lagi ke ini. Nah, perhatikan di sini
rantai utamanya itu pilih yang terpanjang tadi ya. Satu adalah pilih yang panjang. Kalau misalkan saya pilih di sini ya, ini kan terpanjang. Kalau ke bawah Pak, ya sama ya. Ke bawah atau ke kanan itu sama panjangnya. Kok bisa sama panjang? Ya hitung aja jumlah C-nya. Kalau ke kanan misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kemudian kalau ke bawah juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Berarti pilih kanan atau ke bawah. Jangan pilih yang ini. Ke bawah, kemudian ke kanan. Kalau ke bawah ke kanan atau ke kanan ke bawah itu nanti 3 ya C-nya. Seperti ini. Ini enggak boleh dipilih. Ya. Saya coba clear dulu. Biar enggak mempengaruhi. Ya. Yang seperti bawah itu enggak boleh dipilih. Terlalu pendek C-nya. Yang benar adalah yang panjang. Itu aturan pertama. Aturan kedua, setelah pilih terpanjang, namai ya. Ini namanya apa? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi atom C-nya 5. Ya, tinggal lihat atasnya. 5 adalah pentana. Ya. 5 adalah pentana. Nah, itu nama rantai utamanya. Kemudian selanjutnya cabangnya ya, penamaan dari cabang atau bahasa Inggrisnya branch. Cabang ya, branch. Nah, kemudian sebelum ke penamaan cabang, penomoran terkecil ya harus diberikan terlebih dahulu. Yang pertama ingat, pertama itu wajib adalah cari yang terpanjang. Berarti saya kasih ringkasan ya. Cari yang yaitu ya. View-nya bisa di-zoom enggak? Bagus. Kayaknya ini ya, kuncinya yang pertama cari yang panjang. Yang dicari apa? Rantainya terpanjang. Namanya terakhir nggak apa-apa. Yang penting cari dan terpanjang terlebih dahulu. Tadi kan sudah ketemu ya namanya pentana. Kedua adalah apa? Nomori dekat cabang. Ini nomori yang dekat dengan cabang. Nah, tadi kan kita lihat yang panjang adalah yang dari ini ya, yang atas. Nah, apakah penomorannya dari kanan atau kiri? Maka harus melihat dari aturan yang kedua, yaitu dekat dengan cabang. Jadi penomorannya dekat dengan cabang. Nomor 1 adalah yang ini dari kanan berarti ya. Cabangnya mana Pak? Ini yang saya kasih putus-putus itu adalah cabangnya. Cabang dari rantai karbon ya. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Tidak boleh dari kiri ke kanan karena jauh dengan cabang. Itu ya, yang kedua. Kemudian selanjutnya ya penamaan ya. Tadi kita sudah punya nama utamanya pentana ya. Namanya pentana. Tinggal kita memberikan nama cabangnya. Jadi penamaan itu adalah yang belakang itu nama utama, yang depan adalah nama cabang. Oke, saya tutup lagi ya. Bentar. Jadi sekali lagi, yang depan itu nama cabang, yang belakang itu nama rantai utama. Nah, tadi kan seperti ini. 2, 3, 4, 5 ya, cabangnya ini. Tidak boleh penamaannya itu dari kiri, tapi dari kanan, karena cabangnya di sini. Bila kok Pak jadi ke atas? Iya, karena yang bagus itu ini ya, secara strukturnya itu ke atas, nggak ke bawah kan jelek ya, nggak simetris.
digambar nanti gambarnya simetris ya, walaupun ke bawah juga benar. Oke, saya samakan terlebih dahulu ya, CH3, CH2, CH2, CH, yang bawah CH3, yang kanan CH3. Ini kan sama. 1, 2, 3, 4, yang atas 5, 6. Ya, sama ya. Oke. Berarti yang dekat dengan cabang. Ini ya, cabangnya ini. Nomorannya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan jumlahnya 5. 5 itu adalah rantai utama. Rantai utama ini berarti kan ditaruh belakang ya. Namanya tadi pentana. Kan gitu. Kemudian baru depannya cabang. Nah, cabangnya ini CH3, C-nya ada 1. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, C-nya 1 adalah metana aslinya. Tapi karena cabang, ingat, tadi belakangnya diganti il. Metana jadi metil. Ya, metana jadi metil. Jadi di sini adalah metil. Baru posisinya di berapa? Dikasih nomor 2. Jadi namanya adalah 2-metil pentana. Nah, seperti itu ya namanya. Kemudian penulisannya ini digabung, nggak usah dikasih spasi ya. Yang benar nggak usah dikasih spasi. Kalau nanti mahasiswa ada yang masih spasi, masih saya maafkan ya. Yang penting nama ininya benar, nama cabang dan nama pentana. Oke, ada yang tanyakan di sini? Ya, ada yang perlu tanyakan? Ya, tadi ya, metana. Nih, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Oke, saya coba ya. Ini namanya apa? Saya bertanya ini. CH3, CH2, ini CH3, ini CH3. Ayo namanya apa? Ada yang tahu? Lihat dari ini ya, yang kanan. Yang kiri. Ini namanya apa? Yang cabangnya yang mana? Yang rantai utamanya yang mana? Saya mau coba jawab, Pak. Ya, apa namanya? Silakan. 2-metil propana. 2-metil propana. Oke. Ada jawaban lain? Barangkali menemukan yang lain apa? Menemukan jawaban lain? Ada nggak? Oke, 2-metil propana ya. Kita buktikan. 2-metil propana. Ini jawabannya. Kita lihat rantai utamanya adalah yang terpanjang. Kita lihat ya, yang panjang yang ini. Lupa kalau mau ke atas, misalkan di sini ke atas. Nah, coba lihat dulu, sama enggak jumlahnya? Ternyata sama, ya. Boleh ke atas atau ke kanan. Intinya adalah pilih yang terpanjang. Ya, itu ya. Pilih yang paling panjang. Boleh ke atas atau ke kanan. Ini kebetulan sama. Jadi saya pilih yang lurus saja ya, biar kalian nggak bingung. Nah, yang ini adalah yang terpanjang. Berarti jumlahnya berapa? Ada 3. 3 itu apa? Propana ya. C3H 8 tadi. Kita tulis dulu namanya adalah propana. Nama utama ya, nama utama. Kemudian adakah cabangnya? Ada. Cabangnya mana, Pak? Ini ya cabangnya. Ini adalah cabang. Oke.
Nah, kemudian apa namanya cabangnya? Kita lihat, yaitu C-nya 1. C-nya 1, kalau alkana itu metana. Ya. Berarti karena cabang jadi metil. Ana jadi il. Ini kemudian taruh di depannya sini ya. Metil. Kemudian kita lihat posisinya nomor berapa? 1, 2, 3. Ya, nomor 3. Loh, kenapa kok dari kiri, Pak? Sama ya. Anda mau dari kanan juga sama, nomornya 2. Posisi metilnya nomor 2. Kemudian kalau dari kanan juga posisinya nomor 2. Jadi jawabannya adalah metil propana. Ya. Itu ya cara penamaan dari alkana dan cabangnya. Baik, ada yang tanyakan lagi? Oke, ya. Jadi tipsnya minggu depan untuk jawab kuis, silakan metana, propana yang nggak hafal dicatat di kertas kecil, kemudian nanti jawab ya, jawab soal ya, jawab soalnya menggunakan itu. Oke, saya lanjut. Saya kira bisa dipahami ya untuk ini. Kemudian yang ini slide ini adalah hus alkil tadi ya. Metil berarti CH3. Kenapa hanya kok tinggal 3? Karena ini masih ada ikatan dengan yang lain, atom lain. Metil, CH2, seterusnya propil. Kemudian ini ada yang unik juga, subbutil sama sekunder butil dan tersier butil. Nah ini kalau misalkan rantai panjangnya nggak bisa ditemukan, ya akhirnya cabangnya jadi isobutil. Ya, seperti itu. Ini ada contoh ya, yang misalkan yang sekunder butil yang nggak bisa di ini ya. Sebentar. Mana ya? Yang nggak bisa dinamai sebagai alkil biasa, tapi harus bentuknya sekunder butil. Ya. Sebentar ini bisa buka. Oke. Mana ya kemarin ya? Nah, seperti ini ya. Ini contohnya ada rantai panjangnya itu 10, kemudian ada cabang, dan cabangnya itu masih ada cabang lagi ya. Masih ada T ya, seperti T gitu. T atas. Kan nggak mungkin kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan masih ada yang terpanjang. Misalkan penamaannya dari kanan. Kanan ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke atas kan 7. Ya. Sedangkan kalau lanjut terus sampai kiri itu sampai 10 ya. Maka dipilihlah yang paling panjang dibandingkan yang ke atas. Nah, terus ini piye, Pak? Penamaannya ini kan di cabang ada cabang lagi. Nah, itu pakai itu tadi yang saya kasih warna birunya. Masuknya di isobutil kah, di sekunder butil kah, atau di tersier butil. Dan ini kebetulan tersier butil ya. C, CH3 3 kali. C, CH3 yang di samping-sampingnya itu 3 kali. Namanya sini adalah 5 tersier butil di kanan. Nah, itu ya perlu di apa namanya, kalau menemukan seperti itu berarti sisa alkilnya itu dicari masuknya tersier butil atau sekunder butil dan seterusnya. Bisa dipahami ya, mahasiswa semester 3? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ada yang tanya kan? Saya tak ngombe sih. Akan ngomong ngelak. Ayo, ada yang tanya. Silahkan kalau mau bertanya, tidak apa kolom chat. Kalau nggak mau buka suara, mau buka suara ya pakai kolom chat.
Kalau nggak mau konsep gimana? Ya pakai apa namanya ilmu teleportasi, teleportasi, komunikasi batin ke batin. Ya. Oke, lanjutnya alkana, yaitu. Nah, ini tadi yang cabang-cabang yang saya kasih warna biru ya. Isopropil ini adalah struktur dari skeletalnya. Kenapa kok putus-putus? Ya, artinya ini masih ada sambungan dengan atom lain. Sekunder butir seperti ini, tersier butir ini ya kayak ceker ayam gitu ya, cakare ayam. Isobutil ya seperti itu. Kemudian ini adalah isomer dari alkana. Anda perhatikan ketiga senyawa yang saya tampilkan di slide ini adalah memiliki atom C yang sama. Atom C yang sama. Kita hitung aja, kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya juga 5. Loh, kan yang berbeda H, Pak. Oke, kita buktikan ya. Hanya apakah sama atau beda. Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 juga atom hanya ya. Kan sini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 juga atom C-nya. Jadi ketiga-tiganya ini sama. Atom C-nya 5, hanya juga 12. Nah, terus bedanya apa, Pak? Bedanya ada penempatan atom C-nya. Ya. Ada yang penempatannya itu lurus. Ini saya hapus dulu ya. Nanti kan belum dijelaskan saja. Yang nggak terganggu oleh bunder-bunder. Ada yang lurus ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada yang memiliki cabang. Cabangnya di sini ya. Ada yang cabangnya akeh. Ya. Ini gambarnya seperti ini. Ini plus ini ya. Nah, inilah yang disebut sebagai peristiwa isomer. Isomer ya. Namanya isomer. Rumus rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya beda. Rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Ya. Tidak sama. Nah, inilah yang akan akan menyebabkan perbedaan sifat fisik. Minggu lalu kan saya terangkan ya. Kalau seperti ini, kalau seperti lurus ini ya, maka ikatan van der Waals-nya dia akan tinggi karena kan seperti lembaran kertas yang panjang gitu ya. Maka kontak permukaan sama permukaan itu lebih besar dibandingkan yang ini. Ini kan kontak permukaannya kecil ya. Apalagi ini kontak permukaannya tambah kecil, hanya ini saja. Ketika kontak permukaannya kecil, nah itu ada hubungannya dengan gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals itu ada ada hubungannya dengan titik didih ya. Titik didihnya. Semakin gaya van der Waals-nya itu tinggi, maka titik didihnya juga akan tinggi. Nah, ini yang simpulannya. Nah, kita lihat di sini yang paling besar van der Waals-nya adalah yang ini, yang A ya, itu kontaknya lebih besar dibandingkan yang B, apalagi yang C. Jadi titik didihnya kita bisa simpulkan ya, titik didihnya bahwa A itu titik didihnya lebih tinggi dibandingkan B dibandingkan C. Nah, itu ya. Jadi lihat dari strukturnya itu Anda bisa tahu perbandingan titik didih dari antara ketiga senyawa itu tahu berapa. Bukan berapa ya, kalau berapa itu perlu
penelitian berapa derajatnya. Tapi Anda bisa screening awal ya. Oh, ini titik-titiknya tinggi dibandingkan ini, dibandingkan itu. Ya. Itu ya, interaksi antara ini dengan ini itu lebih banyak. Antara molekul satu dengan molekul yang lain itu lebih banyak dibandingkan ini sedikit. Luas permukaannya kan sedikit yang terkontak. Ini kan cuma satu yang kanan dan kiri. Yang kanan. Nah, seperti itu kira-kira. Itu ya, fungsinya van der Waals itu seperti itu. Gaya tarik antar molekul. Gaya van der Waals. Oke, saya lanjut. Jangan difahami ya sini. Bisa, Pak. Saya, Pak. Nah, ini namanya yang yang kiri itu pentana, yang kanan yang tengah itu metil butana, yang sebelah kanan sini itu dua-dua dimetil propana. Kenapa kok propana ya? Hanya 3 sekarang. 3 atom C yang lurus 1, 2, dan 3. Atas dan bawahnya itu jadi cabang. Kenapa dimetil? Karena cabangnya sama, metilnya 2 kali. Nggak usah ditulis 2 metil enggak, tapi sehingga jadi dimetil. Ya. Kalau 3, trimetil. Kalau 4, tetrametil. Ya. Untuk menamai dari suatu itu karbon. Baik. Kalau mau di capture, ya silahkan di capture. Tapi kalau terlambat, ya nanti. Oke. Bisa lihat juga di videonya ya, video rekaman, diputar kembali, ambil capture itu enaknya kalau online. Tapi nggak enaknya ya nggak bisa ketemu ya. Dan juga dekem nokamak terus kan yo. Asik. Offline ada enaknya, ada nggak enaknya. Nggak enaknya harus berangkat ke kampus, ya, harus makan siang, gitu. Makan siang ya lemes, gitu. Juga menghabiskan bensin, itu nggak enaknya. Tapi enaknya bisa ketemu, bisa saling guyon gitu ya, saling menyemangati. Enaknya itu saling bercerita, bercengkrama, ngobrol, bergosip ya. Itu enaknya. Tapi kalau nggak enaknya ya itu mata kuliah ini nggak bisa diulangi, selesai ya sudah, kecuali ada yang rekam ya, misalkan satu kelas ada yang rekam, dosennya ngajar, nah, itu bisa digunakan diputar kembali. Dengan satu orang mahasiswa beda-beda, ada yang 1 kali diajar terus nyantol, ada 2 kali diajar baru nyantol, beberapa kali diajar baru nyantol. Nah, itu kan nggak mungkin kalau dosennya ngulangi terus-menerus ya. Itu bisa tertutupi di online. Tapi online nggak enaknya yaitu tadi, nggak ketemu, nggak bisa ngobrol, bercengkrama, ya. Saling traveling setelah pulang kuliah ke mana, ke KTS gitu ya, biasanya mahasiswa dari daerah ya, yang ketika di Bojonegoro. Oke, ya lanjut ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini titik-titiknya lebih tinggi dibandingkan yang ada cabangnya. Minus itu artinya ya di bawah 1.
titik didih itu adalah titik di mana suatu cairan membentuk gas. Titik didih air di 100 derajat. Ya. Titik beku air ada di 0 derajat. Titik berarti itu adalah merupakan titik baliknya juga. Ya kan? Kalau air cair jadi uap itu kan menguap atau didih ya. Kalau uap menjadi cair kan embun. Itu bisa dikatakan juga titik didih itu adalah titik mengembun. Sama dengan titik beku. Air membeku di 0 derajat. Air mencair juga di suhu 0 derajat itu, mulai dari 0 derajat. Di atasnya 0 derajat. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjut. Dan ini tadi untuk isomer, ya perlu diperhatikan. Isomer itu berarti rumus molekul yang sama. Rumus molekul itu apa, Pak? Ini loh yang CH5. Kok bilang CH5 ini adalah rumus molekul ya. Ingat dulu kan ada rumus semester 1, rumus molekul sama rumus weight sama apa kemarin saya lupa. Ada rumus molekul, berat molekul, ada berat formula. Ada rumus molekul sama rumus formula atau rumus empiris. Rumus empiris. Kalau ini adalah rumus molekul. Sudah pasti ya, C5 ya, 12. Cuma strukturnya berbeda. Ada yang lurus, ada cabangnya 1, ada cabangnya 2. Nah, kalau perhatikan di sini, misalkan Anda membuat, ini kan cara membuat ini ya, nanti kalian membuat isomernya kan caranya gini. Ini diputus ya, ditaruh di sini kan gitu. Jadinya gini, CH3, CH2, CH2, CH3. Ini kan hilang ya. Jadinya CH3 seperti ini kan. Nah, kemudian ini digeser ke sebelah kanan. CH3, CH2, CH, ini CH3. Ini CH3. Nah, ini kan seakan-akan yang atas, nomor 1 dan nomor 2 itu sama. Tidak sama ya, tapi sejatinya sama. Kan bahwa penamaan itu penomoran terdekat dari cabang. Kan sini ya, 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. Nggak bisa dari kiri, tapi harus dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4. Metilnya jatuh di nomor 2. Ini sama. Metilnya juga jatuh di nomor 2. Jadi ini atas 1 sama 2 itu sama. Ini dengan ini sama. Silakan dibuktikan. Coba ya, yang atas 1, 2, 3, 4. Karena dekat cabang. Nah, yang bawah, nggak bisa kamu menambahkan di sini. Cari rantai terpanjang. Ya. Ini kan terpanjang. Kemudian cari yang dekat dengan cabang. Ini kan dekat dengan cabang. Berarti nomornya ini 1, 2, 3, 4. Posisi cabangnya nomor 2. Ini juga sama. Posisi cabangnya nomor 2. Jadi atas dan bawah ini sama. Kecuali yang kanan ini baru berbeda. Diputus lagi, dimasukkan ke sini. Oke, nanti dicoba ini. Di pelajaran kimia organik itu pelajaran menggambar dan ya itu merakit. Karena ini organik ya itu nanti outputnya apa? Sintesis ya. Organik itu outputnya sintesis. Bisa mensintesis. Mensintesis artinya akan merubah. Manusia bisa merubah gugus fungsi ya dari alkohol membentuk cuka. Nah, alkohol yang haram jadi cuka yang halal. Nah,
Nah, itu prosesnya bisa dilakukan di kimia organik. Kalau Anda paham tentang reaksi, itu bisa. Ya bisa jadi cuka-cuka yang hasil dimakan itu ya dari sintesis, dari alkohol ya. Dari alkohol gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Setengah 9 ya. Kita nanti sampai jam setengah 10 masih ada waktu 1 jam lagi. Ya kan? Bagi yang mau bertanya, silakan bertanya. Ayo, ada yang tanyakan? Ada ya. Oke, lanjut. Nah, ini Anda juga bisa harus menentukan karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Cirinya apa? Kalau karbon yang primer, dia itu hanya mengikat C yang lain itu sebanyak 1. Ya. Kalau sekunder, ya 2, kanan dan kiri, kan gitu. Kalau 3, berarti ya kanan, kiri, atas. Bawah juga nggak apa-apa, yang penting ada 3. Kalau 4, semuanya diisi oleh atom yang lain. Itu ya contohnya. Ini minggu depan juga saya tanyakan,
sekunder, tersier, dan kuaterner ya, harus bisa dijawab. Penentuannya mudah. Coba ini saya tanya, ini masuk sekunder, primer, atau tersier sebenarnya? CH3, CH2, CH2, CH3. Jadi langsung ya, tadi saya tunjukkan sedikit, langsung Anda jawabnya. Atom karbon di sini, saya kasih pilihan, primer atau sekunder. Jawabannya apa? Primer, Pak. Primer ya. Primer, Pak. Primer. Kenapa primer? Karena hanya mengikat satu atom C. Ya, ini ya, yang diikat ini loh. Dia itu hanya ke sana satu. Di kanannya enggak, di kirinya enggak ada, di bawah enggak ada, atas enggak ada, kan gitu. Saya hapus. Kemudian saya tanya lagi untuk yang ini. Atom C-nya itu tersier atau kuaterner. Yang tengah? Apa ayo? Tersier. Tersier ya. Ya, karena dia itu hanya 3 atom C yang terikat ya. Di kirinya satu, di kanannya satu, di bawah hanya juga satu. Di atas enggak ada karena atom H ya. Jadi jawabannya adalah tersier ini ya. Oke. Kalau yang ini apa? Tersier atau sekunder? Sekunder, Pak. Sekunder, Pak. Ya, ya sekunder. Ini sama ini ya terikatnya. Oke. Kalau yang kuaterner, coba. Nah, saya sekarang gini ya. Yang mana ada kuaterner? Yang A atau yang B? Yang mana? Ayo. Yang A, kuaterner, ada enggak? Yang B ada enggak di sini? Pertanyaannya. Yang ada yang mana? Yang A atau yang B? Ayo. Saya jawab. Sekunder bisa, primer bisa, tersier bisa. Nah, sekarang kuaterner ada enggak di A dan di B? Atau di B? Adanya di A atau di B? Tinggal milih A atau B gitu. B, Pak. Ya, jawabannya adalah B ya. Kenapa? Ini diingat kembali bahwa di sudut-sudut atom, ingat kembali ya, bahwa sudut-sudut atom di rumus kerangka itu ada C ya. Ini kan C, ini C, ini C, ini C, ini C, ini C, dan ini C. Hanya di hidden ya, hidden itu disembunyikan. Sembunyikan. Jadi tinggal atom C saja. Jadi di sini kuaternernya ada di sini ya, di bagian tengah ini loh. Itu ya. Kalau yang ini tidak ada. Ini kan C, 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 C. Kalau yang atas itu apa? Yang tengah di sini. Sekunder, apa? Tersier ya. Tersier. Ya, jawabannya. Oke, ya bisa ya menginklusi, menentukan mana primer, sekunder, tersier, dan primer. Itu harus bisa ditentukan.
Nah ini ya, kalau 1C itu 1, kalau 2C 2, kalau 3C 3, kalau 4C itu 4. Primer, primary, secondary, tertiary, quaternary. Ini bahasa Inggrisnya, misalnya primer, sekunder, tersier, dan quaternary. Oke, ini berarti sudah bisa dijawab ya. Sekarang untuk manfaatnya alkana, saya akan buatkan di buku ajarnya ya. Berapa ini? Mas, karena itu halaman 45. Ya. Alkana dan sikloalkana. Ini juga ada namanya yang saya sudah tunjukkan tadi, metana etana. Sudah, ini siklo nanti aja. Namanya, nah itu sudah ada, silakan nanti dibuka untuk bukunya. Ini sifat alkana ya. Alkana merupakan senyawa non-polar. Nah ini, karena apa simetris tadi ya. Karena terbentuk melalui ikatan kovalen. Ikatannya ikatan kovalen, bukan ikatan ionik. Kalau ikatan ionik kan karena ada ada skala Pauling yang dulu semester 1 kan kita hitung ya, nilainya kurang dari 1,5 ya kalau nggak salah. Nah, sekarang kemudian ini reaksinya oksidasi, ini dibakar ini ya, dibakar C4 ketemunya CO2 dan H2O. Substitusi halogen ini memasukkan Cl ke dalam CH4. Jadi Anda bisa mensintesis ya. Mensintesis misalkan buat kloroform itu dari gas metana ditambahkan klorida dengan bantuan cahaya. Jadinya kloroform ya. Dan seterusnya. Ini nitrasi penambahan gugus nitrat dengan menggunakan asam nitrat pekat. Jadinya C3, C2, NO2. Ada pirolisis, ini biasanya cracking ya. Kan minyak bumi itu kan banyak komponennya, ada yang rantai panjang. Nah, rantai panjang itu bisa di cracking, dipotong ya jadi rantai yang sederhana. Itu bisa pirolisis namanya. Sulfonasi penambahan gugus sulfat menggunakan asam sulfat. Reduksi ini pembuatannya aldehyda, hidrogenasi alkena ya menggunakan nikel, reaksi Wurtz menggunakan menggunakan logam natrium. Reaksi Grignard. Nah, ini adalah merupakan contohnya dari alkana, itu gas alam. Gas metana itu 60-90%. Bahkan gas metana itu dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya misalkan biogas. Biogas yang misalkan dari kotoran hewan sapi misalkan ditampung kan ada gasnya yang bisa dimasak. Nah, bisa dimasak, bisa digunakan untuk membakar, keperluan memasak, itu adalah gas metana. Atau bisa juga disebut sebagai gas rawa ya. Gas rawa ini. Gas rawa. Nah, makanya kenapa ini tambahan aja ya, yang awal. Kenapa kan ada kasus orang yang nguras ini ya, sapi tank ya, orang septic tank aslinya kan namanya septic tank. Orang Jawa kan kalau ngomongan sapi tank, itu ketika ngecek gasnya itu jangan
Ya, ketika ngecek ini full atau enggak septic tanknya itu jangan pakai korek ya. Ya, boleh pakai korek. Pakai lampu senter. Kenapa? Kalau korek di dalam ruangan septic tank itu bisa ada gas CH4-nya. Itu bisa terbakar, bisa meledak gitu. Kan ada kasusnya ya. Orang ngecek septic tank menggunakan kertas koran ya, dibakar ujungnya kemudian dimasukkan. Ya. Dimasukkan kan tahu nanti ketika dia jatuh ke bawah nanti kan tahu oh ini penuh apa enggak gitu ya. Nah, itu membakar gas yang ada di dalam septic tank. Hasilnya adalah tekanan ya, tekanan akhirnya membuat itu meledak tabung septic tanknya ya. Tuh. Minyak bumi ini ya ini sudah menjadi umum ya, contohnya makanya minyak bumi itu difraksinasi. Kita kan sudah pernah belajar tentang distilasi ya, semester lalu distilasi. Ada distilasi bertingkat. Nah, ini adalah digunakan untuk memfraksinasi dari minyak bumi. Minyak bumi yang rantainya panjang ya, seperti dekana, terus kemudian ikosa tadi ya yang panjang-panjang. Nah, itu dia nggak sukar menguap. Yang mudah menguap contohnya seperti gas ya, gas-gasan, gas LPG itu butana sama propana. Ya. Gas LPG yang kalian gunakan itu campuran antara propana dan butana. Dan bensin itu N-heksan ya, N-heksana. Cuma di sana kan ditambahi campuran lain ya agar tidak membuat cracking, knocking ya di dalam mesin. Nah, itu ini penggunaan aftur juga, aftur gunakan bahan bakar pesawat terbang ya. Batu bara. Nah, batu bara ini terbentuk dari hasil peluruan tumbuhan bakteri di zaman purba lalu ya, yang dengan tekanan lambat laun akan membuat dia untuk batu yang bisa terbakar, itu namanya batu bara. Ini contohnya dari Alkana. PKD yang ditanyakan? Yang ditanyakan di sini? N-heksan itu sebenarnya bensin, cuma bensin yang murni. Lah, kenapa kok namanya N, Pak? N itu adalah normal. Normal itu rantainya berarti rantai yang lurus, ya, rantainya rantai lurus, nggak ada cabangnya. N-heptan apa ada? Ada, Pak. Ada. N-heptan juga ada. Kemudian N-propan ada, Pak. Ada. Cuma bentuknya gas. Kenapa gas? Karena titik didihnya itu minus ya, di bawah 25 derajat. Sedangkan suhu ruang itu 25 derajat. Ada yang tanya? Silakan, mau tanya. Kita tinggal dua penamaan, alkana, alkena, sama alkuna. Ya. Ini dicoba ya nanti penamaannya di bawah ini. Namanya apa? Ini namanya apa? Enggak saya kasih PR, tapi ya bisa dijawab. Oke, kita coba ya satu ini, yang B. Yang B ini namanya apa? Kecepatan, bentar. Yang B namanya apa? Ada yang tahu? Nah, dikerjakan ya. Nanti soal UTS juga gini, penamaan. Dan juga kembali dari penamaan menjadi gambar.
Harus bisa menggambar, juga harus bisa menamai. Ya, coba ya dikerjakan ini 2 menit ya. Coba dulu ya. 2 menit. Yang B. Oh iya. Saya tunjukkan. Kok saya lupa. Ini jangan sampai. Nah, untuk menunjang menjawab yang B. Oke, silakan. Pak, saya pengen coba jawab. Kenapa? Coba ulangi tadi apa yang dikatakan? Tidak jelas saja. Kurang dengar. Mau coba menjawab, Pak. Oke, saya tulis ya. Bentar. Jawabannya apa? 238 metil 2,3,8 metil metil 2 propil 2 propil oktana. oktana. Oke, saya simpan dulu ya jawabannya. Nanti yang lain jawabannya. Saya simpan dulu, barangkali ada yang jawabannya berbeda. Ya. Jawab berbeda, nggak apa-apa. Ada jawaban lain? Ayo yang lain ya. Aktif juga ya.
jangan terlena dengan nilai masa lalu yang saya sudah berikan, kimia dasar, kimia analitik, wah dapat A Pak Bari, nggak usah belajar, jangan gitu ya. Sebentar ada telepon. Oke, ada yang jawaban lain? Tidak ada ya. Oke, kalau gitu saya kita jawab ya. Ya, jangan sampai hanya karena saya 2 semester lalu memberikan nilai yang bagus, jangan sampai menggampangkan ya. Nanti saya memberikan nilai juga bagus. Ya. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Makanya di awal itu nilai itu mudah dicari, yang sulit dicari itu pengalaman. Pengalaman dan pemahaman. Oke, kita jawab. Kita lihat di sini, cari terlebih dahulu rantai terpanjang. Pertama kan rantai terpanjang harus dicari. Ya, kita cari. Nah, selain mencari terpanjang, ingat yang nanti nomor penomorannya itu dekat dengan cabang. Baik, cari dulu yang panjang itu aja dulu ya. Misalkan dari bawah, loh kok dari sini Pak? Enggak, karena ini kan enggak ujung, ini kan bukan enggak ujung ya, enggak alkil. Ini masih sebagai rantai utama ya. Jadi rantai utamanya ke sini, dari sini ke sini, terus ke arah sini, ke atas, dan ke kanan. Itu rantai utamanya. Lu kok enggak ke sini, Pak? Enggak, karena masih ada yang terpanjang. Lu kok enggak terbawa, kok enggak ke bawah? Nah, ke bawah juga enggak panjang. Lu kok enggak ke sini, Pak? Di sini kan pendek ya. Lebih panjang kalau di sini dari bawah ke
kanan terus ke atas. Lebih panjang itu. Nah, sekarang ketika Anda sudah mengetahui rantai terpanjang, langkah selanjutnya adalah arahnya ya, arahnya ke kanan atau ke kiri. Untuk menentukan arah kanan ke kiri, yaitu yang dekat dengan cabang yang mana, gitu ya. Kalau misalkan arahnya ke kiri, kan mulainya dari sini ya, mulai startnya ini 1, 2 dan seterusnya, ya. Maka dia dekat dengan cabang. Mana cabangnya? Ini ya, ini cabangnya. Ini itu cabang CH3. Kalau dari kiri ke kanan, ya, ini kan nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Enggak ketemu cabang ya, atau lama ketemu cabangnya itu lama. Jadi yang dipilih adalah yang dari kanan ke kiri. Ini ya. Yang ini enggak dipilih. Nah, itu ya. Setelah itu apa lagi? Perhatikan arahnya ini. Slide. Nah, setelah itu apa lagi? Namai rantai utamanya. Kita hitung dulu ya. 1, 2, tadi kan belum dihitung. 3, tengah ini ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis terlebih dahulu nama rantai utama. Namanya apa 10? Ini ya, C10 di kanan. Kita tulis di kanan. C, sudah. Kita berarti sudah bisa menamai rantai utama dan memberi nomor. Sekarang tinggal yang alkilnya. Kita lihat mana saja alkilnya. Kita analisis ya. Di sini CH3, kemudian di sini juga CH3. Di sini CH3. Di sini enggak, ini bukan cabang karena masuk rantai utama ya. Kemudian apalagi? Ada 3 cabang ya, 1, 2, dan 3. Sama-sama memiliki nama metil. Karena kan asalnya dari metana, karena cabang jadi metil. Nah, gitu. Setelah itu posisinya, sebentar, ini jumlahnya 3 ya, jumlahnya 3 metil. Posisinya ada di nomor 4, 4 lagi, dan 5. Jadi posisinya nomor 4,4,5. Karena metil jumlahnya 3, ini bisa disingkat jadi trimetil ya. Trimetil. Baru ditaruh belakangnya itu di kanan. Jadi jawabannya yang benar adalah 4,4 trimetil di kanan. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk jawabannya tadi 2,3,8 itu masih kurang benar ya. Jadi analisa walaupun menggok-menggok seperti ini, tapi kalau itu terpanjang, ya dipilih. Ya. Walaupun menggok-menggok, berkelok-kelok, kalau panjang, ya dipilih. Kalau misalkan ini saya gambar seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, misalkan CH3, CH2, CH2 lagi, CH2 lagi. Ya. Kemudian CH2 lagi, ini CH2, 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 ya. Baru ini misalkan CH3, ini CH2. Ini ya masalah. Yang penting cari yang terpanjang. Yang panjang mana ini? Slide. Tinggal dekat cabang yang mana? Lebih dekat kalau dari atas. Berarti penomorannya dari sini. 1, 2, dan seterusnya. Itu ya. Jadi jangan terpaku sama belok-beloknya atom C. Jangan terpaku sama belok-belokan dari atom C. Cari yang terpanjang. Intinya itu. Yang memungkinkan. Ada yang ditanyakan? Lalu ada yang tanyakan? Halo? Absensi dulu. Nanti lupa. Saya kasih sedikit biar ini saya kelihatan. Masih mengikuti ya? Kok ditinggal Nayu kok?
Sudah ya, masih ikuti ya? Masih. Oke, Pak. semangat dong. Kimia organik terus semangat, karena pelajaran menggambar di kimia itu hanya di kimia organik. Pelajaran menggambar. Kimia organik kelas B ya. Harus semangat ya. Dan lagi jangan kepatok sama nilai yang saya sudah berikan, jangan terlena sama nilai. Ya. Yang penting Anda harus paham ya. Paham itu lebih bagus daripada nilai. Gitu ya. Jurnal. Cuma loh kalau dapat nilai tinggi, tapi misalkan di dunia kerja belum paham gitu ya. Disuruh apa nggak paham. Nah, itu lebih bagus nilai sedang-sedang saja, tapi dia memiliki skill yang banyak gitu. Safitri Damayanti. Hadir, Pak. Amelia. Hadir, Pak. Sabila. Hadir, Pak. Rina. Hadir, Pak. Lisa. Hadir, Pak. Sylvia. Hairatunisa. Hadir, Pak. Haji Setiawan. Hadir, Pak. Irma. Hadir, Pak. Andika. Hadir, Pak. Salida. Hadir, Pak. Elangga. Hadir, Pak. Dania. Hadir, Pak. Siva. Hadir, Pak. Fadila. Hadir, Pak. Oh ya, Asifa sudah muncul ya absensinya. Sudah, Pak. Ya, kayaknya SIM-nya itu yang error ya. Saya sudah ngeklik kok kemarin SIM-nya. Saya hapus semua. Alfi. Hadir, Pak. Tira. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Ayun. Hayun izin sakit, Pak. Kemarin habis kecelakaan. Oh. Yolanda. Hadir, Pak. Tania. Hadir, Pak. Sylvia. Nggak ada ya. Baik. Ada yang ditanyakan di sini terkait perkuliahan atau terkait hal lain yang misalkan di pikiran Anda menemukan sesuatu tentang kimia organik gitu? Ya, ya. Ya, kimia organik ya seperti ini. Oke, saya lanjut. Tadi penamaan sudah, manfaat sudah, kemudian sintesis sudah ya. Manfaatnya seperti apa, sintesisnya seperti apa. Isomer juga sudah, pengaruh terhadap titik-titik juga sudah. Ya, kemudian posisi atom C itu di sekunder tersier juga sudah. Dan sudah banyak ya sudah ya. Manfaatnya sudah. Kemudian kalau rendah itu gas alam. LPG itu C3, C4. Ya. Butana sama propana. Gasolin, diesel, kerosin, fuel jet, lubrican oil, heating oil. Minyak oli itu ya dari minyak bumi ya. Tapi dia memiliki rangkai yang tinggi, C17 sampai ke atasnya. Bahkan aspal itu kan juga merupakan bahan yang didapatkan dari minyak bumi ya. Oke, lanjut sekarang ke alkena.
dan alkuna. Rumus umumnya ini CnH2n. Rumus umumnya. Rumus molekulnya etana C2H4. Rumus strukturnya ini. Yaitu tadi yang saya bilang ya, rumus molekul sama tapi rumus strukturnya berbeda. Nah, untuk alkena dan sekalian alkuna ya, itu berbeda dengan alkana. Kalau alkana itu penomoran mulai penomorannya itu dekat dengan cabang yang terdekat. Kalau di alkena sama alkuna itu dekat dengan ikatan rangkap. Nah, saya ini siji ya. Beda. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ada CH3, CH, ini ada cabangnya ya. CH, 2, C, kemudian ini ada ikatan rangkap. Nah, kalau dari alkana, penamaannya itu dari kiri ke kanan. Tapi karena ada ikatan rangkap, bukan kiri ke kanan, tetapi yang dekat dengan rangkap. Bukan dari ini lagi ya, dekat dengan cabang, tapi dekat dengan ikatan rangkap. Maka penomorannya dari kiri kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Bedanya itu. Nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tetap cari rantai terpanjang. Ya. Tentukan dulu rantai terpanjang, kemudian penomoran mulainya itu dari yang dekat dengan ikatan rangkap, bukan cabang lagi. Kalau cabang alkana, kalau alkena sama alkuna itu di ikatan rangkap. Oke, sekarang ke penamaan ya. Penamaannya, coba perhatikan. Saya perkecil lagi, saya kembali lagi ke urutan nama alkana ya, biar ingat. Nah, kita lihat di sini, di ya, struktur yang saya tulis. Ini ada 5. Ada 5 atom C ya. Atom C-nya ada 5. Maka namanya kalau alkana adalah pentana ini ya. 5 ya. Pentana. Nah, ada 5. Tapi ya, nama belakang dari alkana itu berubah menjadi ena, alkena. Jadi ana ini berubah jadi ena. Kalau pentana, ananya berubah menjadi ena, menjadi pentena. Ya, ana menjadi ena. Itu adalah alkena. Alkena ini. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana, Pak? Selanjutnya adalah memberikan nomor ya. Ikatan rangkapnya di nomor berapa? Dimulai dari nomor 1. Berarti 1 pentena. Kemudian kira-kira ada yang lain belum dinamai, masih ada, yaitu cabangnya ini. Cabangnya kan belum dinamai. Maka kita masukkan di depan dari pentena. Apa ini? C-nya 1 berarti metana. Karena dia cabang posisinya, jadi metil, alkil. Ya. Jadi metil. Awalnya alkil, metil ya. Jadinya alkil. Jadi tulis di sini metil. Posisinya adalah nomor 4. Namanya adalah 4 metil 1 pentena. Jadi kalau nulis itu dari belakang dulu ya. Jangan cabangnya dulu. Dari belakang, rantai utama, baru cabangnya. Biar nanti enggak bingung Anda mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, gitu ya. Pentena. 4 metil 1 pentena. Nah, ini barangkali
mahasiswa yang pernah mengambil kimia, yang pernah menerima materi kimia organik ya di SMA maupun di aliyah dan sederajat. Ini kan nama yang biasanya ada di buku pelajarannya. Ini ada nama baru. Nama baru itu nomor 1 ini yang menunjukkan ENA itu ditaruh di belakang sekarang. Jadi namanya adalah ini tetap ya 4 metil, depannya tetap. Ini pen T ya dikasih 1 ENA. Jadi ENA itu adalah rangkap. Rangkapnya di nomor 1. Nah, sekarang menjadi gini namanya. 4 metil pen 1 ENA. Tapi yang memang nggak enak. Ngomongannya 1 pentena kan gitu. Ya, itu nama baru ya, nama baru. Biasanya kan Anda menggunakan ini. Nah, sekarang bisa menggunakan yang ada di bawah. Baik, ada yang ditanyakan? Mohon maaf Pak Bari baru bisa gabung lagi di meet-nya. Tadi katanya sudah absen kata teman-teman. Apa itu? Mohon maaf baru bisa bergabung lagi di MS Team. Soalnya tadi kehabisan kuota Pak, jadi harus beli dulu. Katanya teman-teman tadi sudah di absen. Sylvia ini ya? Iya, benar. Sekali lagi Ya, mohon sudah. maaf ya Pak. Iya, enggak apa. Nah, Makasih kalau Pak. ada yang nggak jelas, rekamannya diputar ulang ya. Kan bisa diputar ulang. Baik Pak. Oke, lanjut. Jadi ini ya penamaan dari organik alkena. Ya, jangan pusing ya. Masih alkena. Nanti ada alkohol, aldehid dan seterusnya. Yang atas ini yang biru nama lama, yang bawah nama yang terbaru. Jadi 1 yang menunjukkan ikatan rangkap itu dipindah di belakang. ENA artinya rangkap 2. UNA rangkap 3. INA nggak ada. Nanti alkana, alkena, albuna, alkina, alkona. Kemudian apalagi IUEO, nggak ada alkona, nggak ada. Hanya 3 ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya barangkali teman-teman mahasiswa di sini mendapatkan jurnal kebetulan bahasa Inggris ya. Kalau alkana bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggrisnya itu adalah alkanes. Alkane ya. Alkane, alkenes. Kalau alkena itu alkene ya, alkin, alkans, alkin. Kemudian kalau albuna bahasa Inggrisnya itu adalah alkain. Ane, ene sama aine. Jadi bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya itu. Kalau suatu saat mahasiswa di sini menemukan jurnal ya, alkana itu alkane, alkena itu alkin, kalau albuna itu alkains. Ini bahasa Inggrisnya. Sedikit menambah wawasan kalian. Alkana, alkena, alkina.
Sama seperti yang kemarin ya. Coklat, misalnya kan ini. Kalau bahasa Inggrisnya ini. Sama heksana ya. Bahasa Indonesianya heksana. Bahasa Inggrisnya heksan. Oke, lanjut. Sekarang yang alkuna. Alkuna sama seperti alkena. Ya. Alkuna sama seperti alkena. Sama nomornya itu dimulai dari yang dekat dengan ikatan rangkap. Ya, sama ya. Dimulai dari ikatan rangkap. CH3, CH saja. Ini ada cabangnya CH, kemudian ini rangkap 3. Rangkap 3 nggak ada CH-nya ya, karena tangannya sudah habis. Sudah habis di bawah C yang satunya. Tetap namanya dimulai dari yang dekat dengan ikatan rangkap. Nggak boleh dari sini ya, 1, karena kan dekat. Kalau alkana kan dekat dengan cabang, nggak boleh ya kalau alkana. Alkuna seperti nggak boleh. Nah, kemudian ya, ini kan diberi nama ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti butana. Nah, butana karena itu alkuna, jadinya butuna. Butana jadi butuna. Posisinya nomor 1. Kemudian ada cabang di sini diberi apa? Diberi alkil. 3 metil 1 butuna, atau nama baru 3 metil but ya 1 una. Nama yang baru. Nah, itu ya. Nah, ini bisa diterapkan untuk yang lain juga. Contoh misalkan kalau nama yang bawah ini kan bisa lebih luas ya, lebih luas. Contohnya seperti ini hanya contoh saja. Misalkan ada struktur seperti ini. Nah, ada ikatan rangkap 2, rangkap 3. Ya mudah caranya. Hitung aja rantai C berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti butana ya. Kemudian nomor 1 mana? Dimulai dari sini. Nanti ini ada prioritasnya yang saya akan kasih tahu, tapi nggak sekarang. But 1 ena, kemudian 3 una. Nah, lebih luas kalau menggunakan ini. Daripada ini nggak bisa ya. Kalau ada rangkapnya 2, kalau rangkapnya 3 jadi 1 rantai itu gimana? Nah, ini hanya pengetahuan aja bagi Anda ya, yang baru mengenal nama campuran ya, nama campuran seperti itu. Kalau menggunakan nama yang baru yang bawah, ini lebih luas dibandingkan yang atas ini. Rekomendasi sebenarnya yang bawah. Baik, ada yang tanyakan? Halo, ada yang tanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ya, penamaan ya. Namanya seperti itu, alkena dan alkuna. Alkena, alkuna, alkena, alkuna.
Ini saya naik aja. Ini kan tadi sudah ya. Saya kira sudah. Hex 1Na 4 metil 1 hex 1Na. Nah, itu lebih luas dibandingkan pakai 1 heksana. Ini ada contohnya, silakan dicoba. Nah, ini kan ada 4 profil, isopropil. Kenapa? Karena nggak mungkin ini dibuat panjang. Sedangkan ini menjadi alkil. Jarang ya ada alkil dari ikatan rangkap itu jarang. Tetap ikatan rangkap yang diutamakan. Nah, kemudian sekarang ke isomer cis dan tran. Cis dan tran itu sebenarnya identifikasinya mudah sekali ya. Identifikasinya mudah. Anda tinggal ya melihat aja letak dari kedua kubu ya. Ini kan misalkan ini ikatan rangkap kita sebagai jembatan ya, ini misalkan kalinya itu ya. Kita ibaratkan sebagai kali. Ini kan jembatannya. Nah, Anda lihat CH3 struktur yang sebelah kiri ya, CH3-nya itu di atas, ini juga di atas, sama-sama berhadapan ya, berhadapan ya, walaupun nyebrang kali ya misalkan gitu. Ini dinamakan sebagai isomer yang cis. Ya. Berhadapan itu cis. Tinggal namanya ini apa nanti. Kali yang sebelah kanan, yang tadi kali ini jembatannya. Nah, ini CH3 itu ada di seberang sana, sedangkan CH3 yang sebelah kiri ada di seberang juga. Ini dinamakan sebagai trans. Artinya posisi atom CH3-nya yang berseberangan. Kalau ini berhadapan-hadapan ya. Ini kan jauh, kalau ini kan dekat ya. Hanya depannya ya, depan rumah. Itu gampangannya ini. Tinggal kita kasih nama ya. Ini kan berarti 1 2 3 4. Namanya butena. Ini juga sama. Butena. Ada cis, ada trans. Nah, fungsinya apa, Pak? Mempelajari cis dan trans. Mungkin Anda di sini mahasiswa pernah mendengar tentang lemak trans. Nah, lemak trans. Lemak trans itu adalah merupakan lemak yang memiliki struktur ikatan rangkapnya itu, ya ini berseberangan. Walaupun lemak trans itu digunakan ya, walaupun lemak trans itu digunakan untuk masak. Kalau misalnya junk food itu ya, saya kasih langsung searching ya, lemak trans. Ya, lemak trans, walaupun itu digunakan untuk makanan, jadi makanan yang fast food, yang di restoran itu, biasanya itu ini, masakannya itu, apa ya, layunya itu lama, lebih keras, apa istilahnya, kriuk-kriuknya itu lebih lama, kalau layunya itu lebih lama, itu banyak lemak transnya, ya, banyak lemak transnya. Nah, itu bahaya ya, lemak trans itu bahaya. Contoh ini saya ambilkan langsung dari internet ya, ya kita kan langsung belajar dari internet, nggak menghayal, sesuatu itu sulit. Nah, ini ada sebuah nutrition, apa namanya, nutrition serving ya. Ini ada trans fat, artinya minyak yang trans. Yaitu tadi, berarti di strukturnya dia itu minyaknya itu ini berseberangan atom C-nya, bukan lemak yang cis. Ya, lemak yang cis. Coba lemak trans struktur. Kita lihat ya di internet, belajar langsung internet. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya asam oleat. Saya buka. Besar ya. Nah, asam oleat ini kan lemak minyak ya.
Kalau dia bentuknya trans, itu rantainya itu lurus. Karena ini apa? Berseberangan ya. Antara C yang ini dan ini kan berseberangan. Kalau C dia berhadapan ya, maka strukturnya itu bengkong. Nah, strukturnya itu bengkong seperti ini, bengkok. Nah, lemak trans itu tadi bahayanya dia itu bisa menyebabkan kenaikan dari apa namanya lipo LDL-nya itu bertambah ya. Lipo density lipoprotein, low density lipoprotein itu adalah lemak yang trans. Anda silakan nanti baca ya di searching aja di internet. Ya ini contohnya lemak yang trans. Fungsinya belajar organik itu seperti itu, kimia organik ya. Jadi ada lemak transnya itu berapa di nutrition fact. Nah itu bisa diamati ya. Oh ternyata minyak trans itu ini. Jadi kenapa pemakan makanan di restoran yang ini itu tidak disarankan ya, fast food seperti Kentucky misalkan McD ya, itu karena dia menggunakan lemak trans, lemak yang trans. Lemak itu ya lipid, golongan lipid, minyak juga termasuk golongan lipid. Itu tidak baik. Kemudian Anda lihat di sini ada polyunsaturated sama monounsaturated. Kalau poly itu artinya itu banyak ya. Unsaturated itu apa Pak? Unsaturated itu adalah tidak jenuh ya. Kalau saturated jenuh. Ini yang 8% itu yang jenuh. Maksudnya apa Pak? Nah, mungkin di awal di slide saya ya. Ini kan ada saturated sama unsaturated. Alifatik jenuh dan tidak jenuh. Yang jenuh itu saturated, yang tidak jenuh itu unsaturated. Ini loh. Nah, yang jenuh itu rantainya itu tidak ada ikatan rangkapnya. Sedangkan yang tak jenuh dia ada ikatan rangkapnya. Paham ya? Nah, ikatan rangkap inilah yang akan banyak manfaatnya dibandingkan yang jenuh. High density lipoprotein itu adalah lemak yang tak jenuh. Sedangkan low density lipoprotein itu adalah lemak yang jenuh. Nah, itu ya ada kaitannya dengan kimia organik. Ya, jadi sampai pelajaran ini Anda jangan ngantuk. Pelajaran kimia organik jangan ngantuk karena kimia organik itu membuka semua tabir-tabir interaksi ya antara obat dengan tubuh dan lain sebagainya itu di kimia organik, termasuk sintesis suatu senyawa yang menggunakan. Nah, gitu ya, ini gambaran. Nanti ini lebih dalam akan dipelajari di biokimia. Nanti tanyakan bedanya monounsaturated, polyunsaturated, yang itu seperti apa. Nanti ada yang namanya omega 3 ya. Omega 3. Minyak omega struktur. Nah, ada DHA, ada PUFA, ada EPA, nah itu banyak sekali ya. Nanti silakan dipelajari. Ada ALA, EPA, DHA. Itu apa sih Pak? Itu adalah posisi jumlah dari ikatan rangkapnya. Semakin banyak ikatan rangkap itu semakin bagus. Omega 3 ya, omega 3. Nah ini posisi lemaknya itu, posisi rantai karbonnya adalah cis semua. Yang bagus itu yang cis, yang trans itu nggak bagus. Tapi yang trans itu kalau digunakan untuk menggoreng, dia itu cenderung lama, busuknya itu lama, tengiknya itu lama gitu ya. Makanannya itu awet gitu ya, sampai sore itu masih renyah. Nah, itu hati-hati banyak lemak transnya. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri, ini waktu sudah mau habis.
panjang ya bahasan kita. Jadi tidak hanya teori, tapi kita juga perlu melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, ya. Oke, ada yang tanyakan? Halo? Bisa difahami ya semua? Halo semua mahasiswa? Pak, paham. Oke, nanti sudah saya kasih contoh, silakan dikembangkan sendiri, mencari apa ya. Sekarang ada Google, ya. Saya kasih contoh tadi, saya nggak masukkan di slide sengaja ya, karena saya ingin menunjukkan kalian, oh ini ada masalah itu bisa dicari di, ya ini searching, apakah boleh Pak? Boleh aja. Ya. Sekarang kan harus terbatas dari buku. Yang penting sumbernya itu terpercaya, kita bisa gunakan dalam belajar. Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan lagi dan insya Allah bisa dipahami ya. Saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Saya cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari dari jam 7 tadi sampai jam 9:30 ini bermanfaat dan bisa menunjang kalian dalam mempelajari di jurusan farmasi. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya akhiri ya. Silakan Ya. lanjut di kuliah selanjutnya.